masih saya rasakan zaman enaknya seperti kamu. Tuh tinggal kecelek muncul kan ya, tinggal enter muncul. Kan saya zaman saya pakai kaset tape, Yus. Di dinding sebuah itu kan kaset, ribuan kaset. Kami harus menguasai lagu ini ada di indeks kaset ini. Oh, iya. Nah, coba bayangkan bagaimana keselnya kami penyiar itu kalau tiba-tiba kita call di radio, baiklah pendengar dimanapun Anda berada, inilah persembahan lagu dari ini. Tiba-tiba tergulung. Coba bayangkan. Beda zaman, beda juga tantangannya. Tantangan kami di zaman sekarang yang pertama paling masalah apa sih, jaringan. Nah, kemudian ya kita tahu lah kalau misalnya teknologi yang secanggih sekarang terlalu sensitif ya, perlu karena kita kan pakai aplikasi waktu itu ya salah sedikit ya pasti buyar satu darah yang buyar pasti seperti itu. Kalau jaringan enggak minta tahu karena ada ya. Bisa. Yo, kembali lagi di Tosan. Nah, Tosan. Santai. Tosan santai. Kita tos dulu. Tos. Biasa. Kita tiga orang. Saya ikut, Ton Hebeng. Nah, seperti biasa, kita tosan santai bersama para guest star yang backgroundnya agak unik, yang membuat kita apa ya, deg-degan, udah tegang banget ini. Nih, saya tanganku ini berkeringat sebenarnya karena udah keringat saya bicara depan masternya langsung gitu. Mohon maaf kalau kami salah kata karena ini adalah spesial hari radio. Kita kedatangan penyiar radio. Siapa mereka? Sebentar kita akan ulik ya. Jadi untuk semuanya kita akan ulik bersama siapa mereka ini. Karena jujur aku deg-degan sama tegang ini saya makanya aku tutup tegang. Kita juga tegang. Semua tidak kelihatan. Halo Kak. Halo juga Yus. Apa kabar Halo, Kak? Halo Pak. Alhamdulillah baik, sehat. Aman. Aman. Gimana? Saya yang tidak aman Kak. Gimana perjalanan tadi ke sini, Kak? Alhamdulillah lancar lewat layang. Layang. Terbang. Berapa menit ke sini Kak? Lama? Lumayan. Enggak lama sih. Iya. 20 menit. 20 menit. Itu Lumayan, kecepatan ya 20. Itu sudah pakai rem. Pakai rem. Oke, kalau tidak pakai rem, Nah, bisa lebih cepat lagi. Dan tidak nyampe ke sini. Tidak nyampe ke sini. oh turun di tengah jalan. Flamonia. Wow. Janganlah. Nah, ada Kak Denny dan Halo. Kak Al. Nah, tapi sebelumnya saya mau tahu kan kita kedatangan penyiar radio. Biasanya kalau penyiar radio itu bukan namanya yang dipakai. Ya, biasanya ada nama ininya, nama panggung lah. Nama kalau- panggung. Ya. Iya. Saya nama panggung kok biasa. Nama udara ini. Ya nama udara ya. Oh ya, bukan nama Oh, panggung ya. iya. Karena kan bukan visual, tidak ada visualnya ya. Iya. Bisa. Oh, istilah kata. Istilah kata ente kadang-kadang ente. Kalau Kak Al, nama udaranya siapa Kak? Kalau dulu Al. Al. Iya, Dua huruf. Dua Al, huruf. Al, A dan L. Al. Al. bukan alnya yang. Al. Aliando. Beda nasib itu. Beda Berarti nasib. memang dari dulu saya kenal dia, saya panggil Kak Al. Oh, Ya, sudah betul berarti sampai sekarang. Itu yang Berarti terpakai saya- sampai sekarang. Sudah tertanamkan dalam benaknya kita. Kalau Kak Denny, jangan juga bilang Kak Denny nih. Kalau Pas saya ya? panjang ceritanya. Sebenarnya waktu tahun 90, nah kan belum lahir kan? iya lagi. Tahun 90 itu saya diterima di salah satu radio swasta. Masih ada sampai sekarang di Jalan Macan. Nah, kebetulan waktu itu ada 3 penyiar laki-laki yang lolos. Lolos karena kan seleksinya ketat waktu itu. Seleksi tulis, seleksi vokal dan segala macam. Kemudian waktu itu kita atau angkatan saya waktu itu semua diwajibkan menggunakan huruf depan D. Nah, jadi waktu itu disiapkan Denny, Dani, Dedi. Nah, saya kebagian Kayak ini ya, anime One Piece. Iya, Ada yang betul. Zelda. Iya. Jadi konon waktu itu setiap ada angkatan, misalnya angkatan pertama A, kemudian B, C, dan saya dapat D. Oh, berarti angkatan keempat. Iya, angkatan keempat untuk laki-laki waktu itu, jadi saya dapat D. Nah, saya dikasih nama Denny ya. Kan nama asli saya kan nama saya Aziz ya, Aziz. Nah, jadi tapi waktu itu belum pakai Aziz. Masih pakai Denny Bidara waktu itu. Wah, sempat jadi penyiar terpopuler tahun 91 sesuai Selatan waktu itu. Dengan nama itu.
Denny Bidara. Kalau angkatan ibu-ibu kalian pasti tahu ya. Oh iya. Pasti kalau sebut nama itu pasti lagi masa-masa ranum-ranumnya gitu ya. Karena mamaku tuh biasa bilang, oh ya mana itu Denny yang gurumu. Oh ternyata beliau yang dimaksud. Nah, kemudian setelah itu Denny Bidara sempat saya pakai 5 tahun di 5 tahun di radio pertama itu. 5 tahun di radio itu, kemudian saya pindah ke radio saudaranya sebelahnya. Di sana saya kurang lebih 18-19 tahun deh. Jadi total saya di radio 28 tahun. Waktu itu, nah, ada jedanya setelah itu kan saya ke televisi jadi penyiar televisi TVRI. Nah, kebetulan TVRI itu tidak boleh pakai nama udara. Nah, jadi bikin nama baru lagi. Diwajibkan pakai nama asli. Ketika itu saya kan pakai nama Aziz kan ya. Tapi karena sudah menurut orang orang televisi sudah beken di luar, kemudian masuk di televisi, sayang dong nama itu harus diganti. Ya, betul. Jadi dipakai Denny-nya, Bidaranya dibuang, Aziznya dipakai, jadi Denny Aziz sampai sekarang. Jadi MC, jadi pemain sinetron, jadi produser, segalanya pakai nama Denny Aziz. Nama yang berhubungan barangkali. Personal branding. Seperti itu. Dan untuk membangun personal branding itu susah. Dan ini tadi 28 tahun. 28 tahun. Ngapain aja di radio kan? Kalau boleh tahu. Iya. Itu pun juga saya minta mundur sendiri karena kan sudah tidak enak kan. Di radio yang terakhir tuh kan saya dibuatkan acara khusus. Kemudian karena ya biasa kan kita MC kan ya, kalau zaman pilkada kan sampai berbulan-bulan izin kan. Nah tidak enak kan izin terus. Tapi kadang-kadang masih gembes kalau dengar penyiar radio di radio. Kita kan dengar radio kan sekarang tinggal di mobil ya. Iya betul. Nah, kadang-kadang kalau ada penyiar yang salah kan, greget kita. Karena kita tahu kan. Nah, teknisnya seperti itu. Tapi nantilah kita ngomong kalau kalian tanya. Saya jadi ragu ini menanya. Saya ragu. Kayaknya pancing satu pertanyaan udah panjang banget ceritanya. Mana kalau kita tanya ke Al dulu. Iya, bisa. Ini dia. Tanya. Kalau Kak Al kan tadi Kak Denny Aziz itu ada historinya. Kalau Kak Al nama udaranya? Kalau nama udara saya sebenarnya itu juga yang dipakai, itu nama panggilan sehari-hari sebenarnya. Cuman waktu itu menurut senior di radio, ini cocok untuk nama udara. Dan memang di luar sudah terbentuk karena kan saya sudah membawakan acara dulu sebelum ke radio waktu itu. Dan memang sudah populer nama itu. Jadi nama itu yang tetap dipakai di udara. Jadi tidak membangun ulang personal branding waktu itu. Tapi kamu tidak kerepotan sebut nama kamu yang pendek tuh kalau opening share bersama Al, doy kan? Kayak Ya kan terus begini. Saya kan mikir tanggung banget ya. Dulu ada apa istilahnya ya? Ada sapaan di depannya. Dulu ada acara namanya Malam Uncle. Siap. Jadi ya Uncle namanya. Om semua situ. Nah, Uncle A. Oke. Kira om semua di situ. Pokoknya seputar karena ini acaranya waktu itu malam kan, jam 10 ke jam 12. Jadi memang Tadi dia bilang om sambil laptop saya. Tidak ada jika Denny di situ. waktu itu belum kenal Kak Denny. tapi nggak sempet satu ini studio siaran gitu. Bersama. Tidak. Tidak di radio tapi Di di radio podcast tidak. yes. Radio tidak karena beda zaman. Beda zaman. Beda zaman, beliau sudah di radio. Kita semua belum lahir. Iya. Bagaimana ceritanya bisa Tahun satu radio? 90. Bagaimana Bagaimana ceritanya bisa satu Saya radio? masih rencana dibikin kakakku semua itu. Iya. Makanya saya bilang pasti seangkatan ibu kalian atau bapak kalian. Nah, mungkin di situ. Tapi Lebih ke sana. dulu dengerin radio asik loh, zaman SMP mau apa tahu hits terbaru gitu. Iya. Iya, dan populernya kami sebagai penyiar radio waktu itu beda sama populernya kalian waktu zaman sekarang. Betul-betul kita dielu-elukan. Sekarang kita memang populer karena TikTok, Kak. Maksudnya ke sana Dan ya. hebatnya kita waktu itu penyiar radio populer tanpa medsos. Nah, Ya. itu dia. Iya, betul-betul suara yang betul-betul kami jual. Maaf dalam tanda petik ya. Kan Berarti dalam proses ini apa kayak perekrutannya ada karakter suara yang seperti begini. Waktu di zaman saya di radio itu kan masing-masing punya apa sih kayak pola tersendiri. Iya, pokoknya. Ya radio ini kayak suaranya penyiarnya hampir begini semua. Ya. Radio itu seperti ini semua. Nah waktu itu saya boleh mengatakan di podcast ini bahwa saya penyiar muda pertama di Sulawesi Selatan waktu itu. Umur berapa, Kak?
waktu itu saya masih kuliah semester 1 Yus. Itu 18 berarti. Iya, waktu itu kan stylenya penyiar radio waktu itu kan di Sulsel kan, iya kan. Namanya selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada kan gitu kan ya. Begitu saya masuk dengan gaya santai, itu belum radio belum lahir waktu itu Al. Radio-radio remaja waktu itu belum lahir. Saya penyiar muda pertama di Sulawesi Selatan waktu itu, yang merombak semua style radio yang lama. Membawa suasana baru. Iya, seperti itu. Tahun berapa itu? 90 Yus. 90. Iya. 90-an. Waktu Belum itu lahir, belum coy. lahir. Waktu itu orang siaran di radio kan 2 jam sehari ya. Iya. Saya 8 jam satu hari. Karena permintaan sponsor, pasang iklan kalau pakai Denny Aziz. Iya. Dulu. Anda mau pasang iklan? Nah, ini. Bahkan Nih. iklan radio tuh kan Iya. ya, biasanya minta pakai suara saya. Luar biasa. Jadi beda zaman Beda memang zaman. beda juga Beda, tantangannya. iya, betul. beda enaknya, beda tidak enaknya. Yes. Jadi sempat beberapa kita juga cerita dengan Kak Denny. Iya. Tantangannya kalau zaman dulu apa? Kalau zaman dulu yang beliau sempat cerita ya, kita kalau mau belajar susah. Betul. Ya, tidak ada. Itu cari referensi dan sebagainya. betul. kan. Bener-bener clipping loh. Iya, benar-benar di clipping. Kalian sekarang enak siaran sambil Ngetik. Iya, Iya, Ngetik bisa, Google Sekarang bisa. Iya, sekarang kita kalau mau cari itu kan lebih gampang, lebih mudah. Betul. Tetapi tantangannya saingan juga banyak. Yes. Ya. Kalau zaman Iya sih, sekarang, iya, saing- betul. saingan banyak. Jadi kalau kita tidak pintar-pintar mencari keunikan atau karakter, pasti akan cepat juga tenggelamnya. Iya, kembali Itu tantangan lagi. zaman sekarangnya. Ya, personal branding itu harus memang dibangun oleh setiap Iya. masing-masing penyiar lah. Karena kalau sama tidak ada karakter yang lain betul. itu untuk apa Betul, juga ya kan? Udah kayak penyanyi ya. Saya rasakan Yus, perbedaan penyiar di zaman saya sempat rasakan dua masa ya. Artinya masih saya rasakan zaman enaknya seperti kamu. Itu tinggal kecelek muncul kan ya. Tinggal enter muncul. Kan saya zaman saya pakai kaset tape Yus. Jadi kan bayangkan studio siaran kan segede ini ya, suara ruangan ini. Iya. Terus di dinding semua itu kan kaset, ribuan kaset. Kami harus menguasai lagu ini ada di indeks kaset ini. Oh iya. Nah, coba bayangkan bagaimana keselnya kami penyiar itu kalau tiba-tiba kita call di radio, baiklah pendengar dimanapun Anda berada, inilah persembahan lagu dari ini. Tiba-tiba tergulung, coba bayangkan. Nah, kalau kayak gitu, Kak. Ya tinggal kita akali, Gus. Ngomong sambil buka kecabut untuk kita kaset, sambil gulung sendiri kan nggak kelihatan ya. Sambil gulung sendiri diperbaiki, putar kembali. Nah, iya, susah loh. Berarti Iklan pun Yus itu masuk satu-satu, jadi itu kan 4 tab di depan kami kan ya. Iklan pertama selesai kita harus enter, yang klik lagi tab kedua. Bekerja berat tidak ada operator waktu itu. by self semua. Yes. Tidak ada Ya kan bantuan. setahu Kak Yus kalau radio itu suaranya nggak boleh putus gitu. Nggak boleh Iya, ada jeda. betul. Iya. Sekarang asik, pajak orang putar lagu kan, bisa sholat kan, Iya. bisa ke kamar mandi. Kami tidak bisa. Udah ada playlist di Iya, setting. mau play berapa lagu bisa. Jadi itu hari memang tidak sholat, Kak. Itu rasa dapur lah rasa. Jangan sholat di ruang siang kita. Apa? Allah. Ya, sambil kita lihat dulu. Sambil siaran sambil sholat rupanya. Nah, itu kan kalau Kak Denny kan memang betul-betul merasakan apa susahnya ya. Iya. Susahnya jadi penyiar, harus comot sana sini, Iya. itu pun semuanya dilakukan manual. Betul, manual. Tapi kalau dari Kak Al sempat tidak ada kayak merasakan hal itu. Walaupun kayak percikan-percikannya atau gimana. Sisa-sisanya. Sisa-sisanya. Ya. Zaman itu ya tidak. Kalau yang saya dapat pada hadir di radio waktu itu sudah dapat enaknya. Jadi memang list lagu memang sudah tinggal klik masuk, Di-drag semua ya. Tapi Iya. ya bagaimana tantangannya waktu itu adalah bagaimana kita bisa tanda kutip menjahit lagu. Iya. Jadi kita tidak memutar lagu asal seperti iya. tidak asal kan, jadi emosi tidak terlalu teraduk-aduk. Jadi ibaratnya kalau mau naik temponya tidak dari sini langsung tek. Iya. Jadi ada Alurnya. Naik, jadi terasa turun gitu. Jadi tidak, itu yang ajaran yang saya dapat waktu itu. Dan saya ada masa training sebulan sebelum terjun ke di depan mikrofon itu. Saya ada sebulan untuk belajar bagaimana dasar-dasarnya dalam menyiar waktu itu. Jadi ada beberapa senior yang waktu itu alhamdulillah saya dapat senior yang enak sekali, walaupun keras ya didikannya, tapi
enak sekali bagaimana mereka membentuk saya, memberikan ilmunya ke saya waktu itu. Dalam sebulan sudah bisa on air perdana. Sorry Kak, itu 2000 berapa Kak? 2000 sebentar 2016 kalau tidak salah. 2016. 2016. Oh, memang ini jauh beda ya? Iya. Jauh beda. 2016. Bahasanya Dan jauh. iya beda, memang beda. Kalau zamannya Kak Denny memang jauh di atas kita ya, dan memang kalau Kak Denny lama waktunya di radio. Kalau saya masih baru dan ya saya tidak lama di radio. Hanya setahunan lebih, tetapi ya itu dia. Saya bisa akui sampai sekarang pekerjaan yang paling enak itu menyiar radio. Betul, saya pun juga demikian sampai Enak sekarang. sekali Karena menyiar radio. Meskipun kalau kita hitung-hitungannya sekarang gini ya, kan kami berdua itu kan MC ya. Nah, kan kadang-kadang Bertiga, Kak? Oh, bertiga. Oke, sorry. Nah, jadi Ikut. kita kan sekarang kan ya 1 jam 2 jam kan sekian kan ya. Iya. Dan itu honor siaran tidak segede honor MC. Nah, kadang-kadang 1 bulan honor radio itu 1 jam kita jadi bawa acara MC. Bawa Tapi acara. kita enjoy, kita santai, bahkan ngejar jam siaran itu kita kadang-kadang wih, luar biasa. Tidak mau bolong satu hari pun waktu itu betul-betul begitu cintanya kita dengan radio, Yos. Nggak mungkin lah 28 tahun jadi penyiar radio. Iya, Nah, itu cuma seperti ini, kami berdua dapat imbas bagusnya kan. Kalau penyiar radio kan setelah itu kan batu loncatnya itu penyiar televisi ya. Kami berdua jadi penyiar televisi. Nah, karena kami fokus di radio. Nah, seperti Ya, enak radio enak karena saya tidak tahu, tapi kayak ini pasti merasakan bagaimana ketika kita persiapan menyiar, ya memang harus ada riset dulu sebelum. Saya Iya. tidak tahu kalau zamannya kali ini risetnya seperti apa ya, Iya, tapi iya, kalau iya. zaman Betul, kita kan betul, sekarang betul. sudah dalam genggaman semua. Ah. Jadi bagaimana kita riset semua tentang topik yang akan kita bawakan, termasuk lagu-lagunya, bahkan Iya. kadang apa ya? Itu salah satu trik saya waktu itu sehingga menurut saya bisa paling tidak bisa membuat saya beda dari yang lain. Jadi sebelum saya memutarkan lagunya, ya yang saya cari adalah background tentang penyanyinya Betul. atau sejarah lagunya. Betul. Nah itu Untuk bridging untuk ke- bridging Iya, ke- bridging untuk ke lagunya. Tapi Lagu. lebih nyaman loh di zaman saya, Al. Kamu kan sekarang ya mungkin oke lah kalau di ruang siaran kan lengkap dengan fasilitas Iya, sudah komputernya, laptop, apa, software internet segala dan macam segala kan. macam. Semuanya lengkap. Dulu zaman kami yang menolong tuh selain kita harus rajin clipping majalah dan koran waktu itu, kan kalau kita sambil siaran pakai kaset itu kan sampul kaset ada kan? Iya. Nah itulah dari situlah kita pelajari, kita sampai Oh, tahu iya, pencipta iya. lagunya. Makanya waktu itu kalau kamu nanya lagu, saya tahu penciptanya siapa, diproduksi tahun berapa, volume berapa, udah tahu dong. Oh, karena baca. Iya, dan tersimpan di memori saya kan. Makanya waktu zaman saya kan orang sebut Denny Aziz adalah disket berjalan. Disket loh zaman itu. Nah Kak, kan itu tadi kalau kita lihat dari sisi belakang siarannya kan banyak orang tidak tahu itu kejadiannya seperti apa. Tadi Kak Denny bilang banyak kaset yang harus kami cari, hafal dan segala macam. Akhirnya ketika ada case di mana tergulung itu Iya, kaset, kaset. diperbaiki sendiri. Diperbaiki. Kalau Kak Al kan paling pernah terpeleset kayak gitu Kak? Ada case-case di belakang. Ya, seperti yang saya bilang tadi, Yus, beda zaman, beda juga tantangannya. Kalau masalah di zaman saya dan mungkin penyiar-penyiar di luar sana, saya tidak bilang saya sehebat apa ya, karena saya hitungannya kalau di radio, saya tidak berani mengklaim diri saya bahwa ya saya berpengalaman di radio, tidak. Saya minimal saya pernah ada di situ. Iya. Saya pernah ada di situ. Tantangan kami di zaman sekarang yang pertama paling masalah apa sih, jaringan. Nah kemudian ya kita tahu lah kalau misalnya teknologi yang secanggih sekarang terlalu sensitif ya, belum, karena kita kan pakai aplikasi waktu itu ya salah sedikit ya pasti Buyar satu darah yang buyar pasti seperti itu. Kalau jaringan tidak tahu karena ada Ya, itu bisa. dia. Saya waktu itu pakai apa ya? Pemancar pemancarnya. masih pakai speedy lah itu hari. Ya masih pakai speedy. Sekarang udah jaringan fiber. IndiHome. Langsung sebut merek Ini IndiHome. pakai jaringan fiber. Nah, Oke. Asik. Ya, waktu itu tantangannya itu. Saya masih pakai pager. Pager itu apa Kak? Sorry. Baru dengar. Walkie-talkie ya sekarang. Bagaimana pager itu apa? Beda ya? Dulu kan Beda ya? dulu kan belum ada handphone ya. Jadi ada salah satu alat, kalau misalnya misalnya kamu pengen janjian dengan saya,
Jadi ini pesan masuk. Tapi lewat pesawat. Jadi kalau use harus ke telepon umum atau ke telepon pribadi, ke operator dulu, tolong sampaikan ke nomor ID ini, pesannya seperti itu. Kayak kotak Kayak ini Iya. kotak pesan, kotak suara ya? Pesan suara. ya. Kayak pesan Jadi suara ya? seperti itu di zaman saya waktu zaman saya waktu itu jadi handphone belum terlalu ya, hanya orang-orang tertentu yang pakai handphone waktu itu. Silakan tinggalkan pesan setelah ada Asik. Dulu itu orang di situ suruh bayar utangnya. Nah iya gitu, tolong ke nomor ID ini, kita ketemu sebentar jam sekian. Oke jadi masuk, oh iya oke. Oh iya sana ketemu. Itu apa Kak didengar? Bentuknya teks. Teks Tulisan. Oh. Jadi harus ke operatornya dulu. Itu waktu itu ada 2 operator waktu itu terkenal kan. Jadi udah harus ke sana dulu ke operator itu, operator lempar ke nomor ID yang dimaksud. Oh, jadinya kayak fax ya? Ya, seperti itu. Iya, fax ya. Tapi itu iya. SMS ya, Iya, SMS ya. SMS. Cuma dia lebih tradisional lagi ya. Kan menulis kotak surat itu kan paling tradisional, dan di atasnya dikit lah, atas dikit. Bayangin dia harus ada pihak ketiga dulu, bukan langsung ke saya. Bocor dong rahasianya. Iya. Iya pasti. Oh iya. Itu Kak dipakainya Itu yang saya pikir dicek tadi, loh. apa dia kirimkan gitu. Kayak kebayang jadi operatornya kan. Dia harus ketik. Dia ketik dari sana. Oh, diketik ulang berarti ya. Oh, diketik secara lisan ya. Iya, terus masuk jadi seperti itu. Kok bahas pager sih? Inilah. Begitu jadulnya diriku ya. Karena itu menurut kami tabu kan. Jadi kita Nanti harus. masih ada barangnya di rumah kok. Saya simpan. Oh iya. Saya kasih lihat. Berapa harganya sekarang ya? Oh, tidak. Kalau boleh tahu. Dulu 48.000 per bulan kita bayarnya untuk di operatornya. Oh iya. Oh, sekarang berlangganan Indihome Kak 220.000 per bulan. Itu belum sama PPN sih. Ada Nah, diskon BB. biaya pasangnya juga. 150.000. Asik. Selamat datang di Tosan. Tapi Kak, kalau bicara soal radio, kan kalau Kak Al tadi 2016, Kak Dedi 90-an. Nah, pasti ya kurang lebih ada banyak sedikitnya itu perbedaan dan persamaannya, toh? Nah, saya penasaran Kak sama orang-orang yang di belakang radio, yang penyiar itu menyampaikan pesan-pesan di zaman dulu. Oh berarti Persiapannya. itu lipunya kali ini berarti. Kan kalau semisal Kak Al waktu menjadi penyiar, Ya. kan ada langsung telepon tuh Kak kan? Oh iya. Langsung kalau mau titip pesan hubungi nomor bla 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 Ya. di radio sekarang kalau nggak salah ya. Iya, saya dapat Request. telepon bisa, SMS bisa, WhatsApp bisa. Ya. Saya sudah dapat itu. Itu kan Jadi- bisa langsung dibacakan, Bisa, betul bisa kan? langsung. Kak Dedi, Oh iya. itu gimana itu Kak? Nah, zamannya seperti ini. Harus ada apa sih namanya? Joki telepon kan istilahnya. Kan tidak mungkin kami angkat telepon langsung kan. Iya. Jadi ada dari luar siaran itu kan yang itu kalau itu pun juga kalau istilahnya waktu itu pesan permintaan lagu ya. Oh iya. Ya, kan akan ada beberapa jenis Request acara. ya, request Iya, lagu ya. betul waktu itu Anda minta kami putar dulu istilahnya kan Iya, seperti itu iya, ya. Oke, kita akan buat itu segmen itu ya. Anda minta. Anda minta kami lakukan. Nah, jadi waktu itu Yus selain telepon itu kan telepon itu kan ribet ya. Pendengar itu kan harus ke telepon umum, ke wartel misalnya ngantri. Masih dapat wartel? Masih. Masih. dapat. Saya SMP lah. Nah, tapi yang lebih umum mereka di radio itu disiapkan satu kupon, terus mereka ngisi dari siapa, kemudian mengirim buat siapa, apa kata-katanya. Itu namanya kertas orderan. Oh. Nah itu jadi di radio kami itu kan ada beberapa kotak. Jadi anggaplah kan acara saya kan kemarin tuh dulunya misalnya yang muda yang bicara, kemudian hiburan senja, dulu ya. Biru malam, nah ini yang meledak nih. Iya. Udah dengar kata biru kan pasti udah tahu apa makna acaranya. Jam 12 malam. Itu 18+ kayaknya ya. Jadi zaman dulu itu penyempurnaan begadang ya. Oh iya itu yang tadi. acara pelopor juga itu. Nah, acara pelopor tuh jadi waktu itu kan acara itu kan belum dianggap bisa masuk ke radio. Tapi bisa kalau Denny Aziz yang bawa. Artinya dipoles dengan kalimat yang santun, beretika. Kemudian kita bahas dengan ya seperti itu populer waktu itu. Tanyalah ya orang-orang kampus waktu itu kan ditungguin konon sama mahasiswa. Biru malam. Edukasi 3 huruf. Ya. On air semua kan? On air semua. On air semua. Saya jarang sih bawa acara taping waktu ya karena saya terbiasa dengan spontanitas. Uhuy. Nah sama ketika di televisi pun saya tidak ribet. Artinya
kalau ada acara live pasti biasanya diserahkan ke saya karena kan faktor kesalahan itu kurang karena kami terbiasa untuk live. Nah, sebenarnya tapping itu memanjakan pengisi acara, memanjakan host loh itu. Aduh. Nah, artinya kalau salah kan bisa diulang. Take selanjutnya. Kami terbiasa dengan tidak ada kesalahan sebenarnya. Nah, jadi di kepala kami sudah ada rundown sendiri. Kalau udah dipang. Taping sebenarnya apa? Saya tidak tahu ya kalau keren, tapi saya rasakan kalau taping itu tidak puas. Bener. Tidak puas. Gregetnya tidak dapat. Feelnya tidak dapat. Jadi feelnya penyiar radio itu bagaimana kita bisa menyampaikan informasi tapi sambil ngulik lagu, sambil nyusun lagu, sambil nyari sesuatu, sambil nyari dan sebagainya. Harus multitasking berarti. Iya benar. Memang kepuasannya di situ, Yus. Kepuasannya di situ yang saya rasakan sih, bagaimana kita bisa bicara tapi sambil ini scroll sambil scroll tapi kita sambil bicara. Jadi semuanya bekerja. Jadi otak memang bekerja. Jadi bagaimana yang kita bicarakan masih bisa nyambung dengan. Bayangkan kan kalau tapping kan, kalau salah kan bisa diulang. Nah ini tidak. Bahkan zaman kita itu ada istilah begini. Kami penyiar radio itu ada sistem saling ketawain atau artinya dipakai semua lagu. Bagaimana? Begini, anggap misalnya saya kepengen kirim lagu ke Fajay ya misalnya, lagu apa dia populer sekarang misalnya. Nah, saya seperti ini. Sambil jadi kami harus tahu intro lagu itu sepanjang apa. Dan kami harus tahu ketukan kaki bermain. Nah, begitu kita sudah play lagu, baik untuk Fajay di rumah yang sedang bersiap untuk ujian di rumah, sementara mendengarkan lagu inilah persembahan lagu, tak masuk vokal penyanyinya. Nah, kalau tabrakan antara vokal kita dengan penyanyi, itu namanya dipatek lagu, diketawai kita sama teman kita penyiar. Dipatek semalam. Begitu hati-hatinya kan. Cara membuli teman penyiar ya gitu ya. Iya, bener. Beda dia cara membulinya. Paling kalau kita ketemu, siapa nih yang dipakai lagu tadi malam? Jadi di situ enaknya, tantangannya di situ. Betul. Jadi apa ya? Kita punya sensitivitas kesananya. Jadi bagaimana kita mengantarkan lagu seperti ini, terus kemudian bagaimana menjahit topik dengan lagu yang akan kita putarkan. Itu enak sekali, kepuasannya puas sekali. Pantas bersama-sama begitu. Harus mendalami lagu-lagu yang... Iya. Saya waktu itu betul-betul kan kebetulan waktu itu kan saya bawa semua jenis lagu kan ya. Lagu pop, lagu dangdut, lagu daerah, lagu India. Oh iya. Sorry Kak, mau tanya. Nyiapin lagu-lagu yang lagi hits pada zaman kakak? Iya, bagaimana Kak? Begini, kan ada istilah di radio itu kan top 10 ya. Bahkan kami kadang-kadang 40 lagu terpopuler itu. Iya. Nah, jadi kaset itu kan sudah saya ambil 40. Otomatis kan yang orang minta lagu tidak lain dari 40 ini kan. 40 kaset tuh. Jadi begitu sudah kami sudah rewind tuh. Kan kalau pita kaset kan tidak langsung bunyi kan? Iya. Ada pita kosong tuh kan. Jadi itu kita sudah atur. Begitu kita sudah klik langsung masuk vokal. Nah, jadi kami sudah tahu tuh. Nah, begitu misalnya Pak Fajay minta lagu ini kan tinggal nyabut. Ini masuk sambil ngomong sambil masukkan. Itu pun tidak boleh bunyi tuh. Kan kalau harus pelan-pelan kan sensitif sekali, pelan-pelan masukkan kemudian play masuk. Pelan-pelan masuk. Jadi sebelum kalau ada lagu baru, ada kaset baru, yuk kita pelajari ketukannya berapa, interlude-nya lagunya bagaimana, sepanjang apa. Kita harus tahu. Bahkan kadang-kadang saya kalau dulu kan ada di televisi kan acara berpacu dalam melodi kan. Itu kan putarkan intro lagu, tebak apa judul lagunya. Saya histeris lebih tahu daripada penyanyinya. Bayangkan 40 lagu populer itu kan rentang waktunya kan panjang ya. Iya. Popularitas lagu itu kan panjang gitu. Jadi kan apa benar hafal. Itu yang menentukan 40 lagu populer. Permintaan pendengar, dari permintaan pendengar. Oh iya. By request ya berarti. Jadi sekarang kan sudah asik ada televisi kan ya. Jadi gampang jadi lagu mana yang paling banyak diminta itu masuk lagi ya. Ada kebetulan waktu ada acara tanggal lagu-lagu istilahnya. Oh. Tanggal lagu-lagu terpopuler, 10 lagu terpopuler versi radio ini. Oh iya, benar-benar. Kalau di zaman saya memang ada sudah dipersiapkan. Jadi kalau di komputer kan ada folder-folder. Jadi memang sudah dibagikan ini list lagu untuk acara ini. Dulu ada namanya lagu recurrent, mainstream. Jadi tahun ini itu lagu recurrent mungkin yang 2 tahun belakang yang lagi hits. Ada lagu mainstream yang di semua masa itu dapat itu semua. Jadi ada listnya. Jadi di tiap jam, jadi kan dulu saya tiap 15 menit masuk ngomong. Nah itu harus ada diputar lagu recurrent-nya atau misalnya
2 lagu current, 1 current, atau 2 lagu recurrent, 1 lagu current. Itu jadi itu yang kita perhatikan. Itu yang Kita observe perhatikan. siapa, Kak? Itu kalau dulu saya ada bagian kreatifnya yang memang Oh, udah disiapin. menyiapkan, oh ini list lagu current, ini lagu recurrent, ini. Jadi penyiar tinggal ambil dari situ. Oh, Seperti itu. Nah, cuman iya, di apa ya, difokuskan lagi, diperas lagi jadi tiap minggu beda playlistnya. Jadi ada lagu yang memang di minggu itu yang banyak diputar. Nah, itu yang biasanya lebih banyak dimainkan di radio. Disesuaikan juga nggak sama ini Disesuaikan. segmen? Iya. dari- Oh, itu disesuaikan. Seperti ini misalkan anggaplah saya dengan Alfian kan satu radio. Saya kebetulan ya misalnya pendengar saya kan artinya sudah dewasa, remaja ke dewasa kan. Ya. Berarti lagunya lagu-lagu ini. Saya bermain di area lagu ini, Alfian bermain di area lagu-lagu seperti ini. Alfian tidak boleh menyentuh lagu-lagu area saya seperti itu. Kalau masalah pemilihan lagunya itu ada beberapa faktor sebenarnya. Iya. Yang pertama yang tadi itu bisa masuk. Kemudian jam berapa? Oh iya. Itu juga ditentukan. Tidak mungkin tengah malam Jam- kita putar lagu rock kan. Nah, itu diperhatikan. Iya, Jadi iya, ada iya. listnya ini. Dan kita ditegur loh, Yus. Oh iya. Nah, kalau kita salah putar lagu, itu yang tegur siapa, Kak? music directornya. Berarti begadang juga mereka itu. Oh tidak, sih kan kita catat Yus. Setiap lagu ada terputar kan ini ada catatan. historical. Historinya. Ada, jadi ada daftar siaran. Jadi misalnya saya hari ini masuk di acara, anggaplah misalnya acara sejenak berdendang misalnya ya. Sejujurnya kan udah unik ya. Saya putar lagu-lagu apa? Di menit keberapa saya putar lagu itu, judulnya apa, di folder kaset apa? Siapa penyanyinya? Kemudian iklan apa itu kan iklan, anggaplah misalnya satu iklan, boleh diputar enggak? Bisa. Iklan Telkomsel aja di misalnya ya. Iklan Telkomsel diputar, cari amannya. Telkomsel misalnya diputar. Itu anggap jam 22:10. Dan ini pertanggung jawab radio ke bagian yang pasang iklan. Iya. Pertanggung jawab saya. Dan kalau ada yang lewat dari itu kita ditegur. Dulu zaman saya awal-awal, setengahnya kan saya negur kan. Dan sebelum mulai siaran nih Kak, persiapannya tuh udah berapa jam kah atau setengah Iya. jam kah? Apa? Tergantung dari kesenioran penyiarnya sih. Kalau penyiar baru kan kita wajibkan datang lebih awal. Kan kita kan di zaman saya kan naskah bikin sendiri. Naskah Iya. bikin sendiri. Jadi persiapan Oh, minimal ada senam mulut dan segala macam. Ya. Nah, Itu karena kalau mau cerita ya, kan tidak ada yang lihat dalam Iya, ya itu, kenapa itu. harus ada persiapan? Ada, pressure-nya ada, memang pressure-nya ada. Jadi saya pun waktu itu awal-awal on air, saya datang 1 jam sampai 1,5 jam sebelum on air. Saya untuk persiapkan itu Iya. topiknya, padahal untuk nyiar 1 jam kan cuma 4 kali bicara. Betul. Tapi saya harus datang 1,5 jam minimal, maksimal 1 jam sebelum on air. Saya sudah datang untuk persiapkan untuk awal-awal. Lama-lama ya karena sudah lihai ya 15 menit pun saya bisa. Betul. Karena sudah tahu celahnya kan. Kadang-kadang malah kalau macet di jalanan kan. Nah, di situ kita cari topik. Atau sebelum Cari saya telepon topik. teman, Nyuri-nyuri waktu ya. telepon teman di radio, putar kan lagu pertama aku. Ini cari begitu putar. Oh iya. putar, Iya. putar kan lagu pertama aku. Kan lagu dulu baru kita masuk kan? Lagu dulu Jadi, baru masuk. Kadang-kadang kalau sudah 2 lagu terputar penyiar belum muncul, itu pasti ditunggu besoknya. Kemana penyiarnya? Nah, kan seperti itu. Jadi memang kita harus datang lebih awal deh. Nah, dari kedisiplinan itulah kemudian kita pertahankan. Jadi ke televisi, jadi ke sini, ke Oh, situ. jadi dia berjenjang ya. Ya, Mulai dari cuma suara, lanjut ke visual, lanjut lagi ke tahap berikutnya. Iya, dan itu menantang loh itu sebenarnya penyiar radio kalau saya bilang, karena kalau kita bicara, kita ketemu orangnya, kita bisa lebih enak sebenarnya. Tapi kita ditantang untuk berbicara tapi membayangkan Audiens. orangnya, Audiensnya. padahal Iya. sebenarnya tidak. Itu tantangan di situ juga. Itu tantangan di situ. Di zaman saya kan begini, waktu itu kan penyiar radio kan yang penting suaranya bagus. Iya. Nah di zaman saya kan ya, yang penting suaranya bagus. Di zaman saya ke atas, artinya saya dengan senior. Begitu di zaman saya ke bawah, itu penampilan sudah diperhitungkan. Karena kenapa? Karena waktu itu kan sudah diajari penyiar radio yang jadi marketing radio. Kemudian Iya, kadang-kadang iya. penyiar radio juga jadi MC panggung. Nah, puncak-puncaknya jadi penyiar televisi. Iya. Nah, jadi seperti itu kan dulu di zaman saya ke atas kan begini. Ada pesan teman-teman semua, kalau kamu ngefans sama salah satu penyiar radio, tolong jangan pernah ketemu langsung orangnya. Kamu akan kecewa.
karena suara penyiar waktu itu tidak seindah warna aslinya. Jadi silakan kalian berfantasi dengan ya masing-masing kan. Contoh misalnya kalau orang nggak pernah lihat wajah saya, Denny Aziz kan orang yang besar, tinggi, kekar dan segala macam. Ketemu orangnya imut-imut kan seperti itu kan. Jadi biarkan kamu berfantasi sendiri. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Saya mau tanya Kak, kalau keseharian Kakak kalau on air sama sehari-hari itu gimana? Apakah keseharian Kakak dibawa, apa karakternya Kakak dibawa ke radio? Ke radio, dan radio Iya, sekarang- benar. apakah berbeda gitu Kak? Iya, dulu saya ingat, dulu senior di radio itu namanya Kak Firza, ya Kak Firza memberikan istilah ada namanya air personality. Jadi ada personal kita di udara itu kadang-kadang berbeda dengan dunia nyata, terutama pada saat kita duet. Yes. Jadi ada beberapa program radio yang memang kita dibentuk personalnya di sana. Jadi untuk menarik pendengar. Jadi misalnya saya aslinya pendiam. Misalnya. Nah, waktu itu karena saya duet, siarannya malam, teman siaran pun saya penyiar radio senior waktu itu. Jadi air personality yang dibangun untuk saya adalah seorang laki-laki yang memang playboy. Nah, ganteng dan playboy. Nah, pasangan saya ini yang apa ya? Yang banyak cerita tapi pede. Nah, pede kalau dirinya ganteng. Nah, itu yang membuat Ada perannya masing-masing. Ada perannya masing-masing. Iya. Ada perannya masing-masing. Nah, tantangan bertambah. Bagaimana kita bisa menyampaikan peran itu ke pendengar, karena kan tidak kelihatan kalau kita bisa lihat kan kelihatan ini so ganteng ini. Nah, ini bagaimana kita membangun apa ya, kesan itu, bagaimana membangun personal itu ke pendengar hanya dari lewat suara. Itu tantangannya di situ, Yus. Benar. Tapi kalau saya pribadi selama tidak duet ya, selama tidak duet, saya usahakan personality saya di dunia nyata dengan di radio tidak jauh beda lah. Jadi saya tidak kesulitan untuk menyesuaikan pada saat di radio. Nah, itu kalau dari Kak Al. Iya. Ya, kalau dari Kak Denny. Kayaknya banyak ini. Nih sifat-sifat fake-nya banyak. Kalau saya pribadi kan memang waktu itu tidak terlalu banyak bergaul dengan orang Indonesia. Artinya saya anak rumahan, ya. Anak rumahan. Tiba-tiba dapat kesempatan jadi penyiar radio. Masih tahu ya maksudnya. Kemudian saya jadi penyiar radio waktu itu. Nah, saya bukan pendengar radio, tapi tiba-tiba lulus jadi penyiar radio. Nah, jadi Unik ya case-nya. Gimana itu? Gimana? waktu itu kan saya cuma suka dengar Sandiwara Radio kan. Bahkan bermain ke studio radio pun tidak pernah. Tiba-tiba iseng-iseng semester pertama di Unhas, kuliah, diminta teman untuk masukkan berkas untuk Jadi penyiar. ya. Kemudian setelah itu sudah ikut tes beberapa tahap, lolos. Jadi saya bawa karakter pribadi saya hanya sampai di luar pintu siaran. Karena begitu saya sudah masuk di ruang siaran, saya sudah diberikan tugas sebagai penyiar yang ceria. ABG kan waktu itu kan Iya. muda. Orang muda bicara. Nah, judul acara saya yang pertama Yang Muda Yang Bicara. Nah, saya masih ingat. Booming acara itu. Kemudian dibuatkan lagi acara khusus biola, karena produser sudah tahu kalau saya tuh tingkat menghafal saya luar biasa. Tahu artis-artis, tanggal lahirnya, bahkan tahu semua dan segala macam, semua album-albumnya, film-filmnya, biografinya gitu ya. Waktu belum ada acara televisi gosip, saya sudah tahu acara seperti itu. Dibuatkan acara biola, bintang idola. Jadi satu sesi itu satu artis yang saya bahas, saya ulik. Semua itu Kak, ya, mulai. saya ingat episode pertama itu Iwan Fals. Jadi saya menceritakan tentang perjalanan karya Iwan Fals dengan lagu-lagunya jauh sebelum televisi bikin, sudah saya bikin. Booming acara itu. Kemudian waktu itulah saya bawa sekarang ke konten YouTube di channel saya. Hak paten ada sama saya waktu itu. Nah, kemudian setelah itu lalu berkembang terus sampai ke dewasa. Setiap acara yang saya bawakan itu meninggalkan kesan sendiri buat pendengarnya masing-masing, karena kan seperti kata Alfian tadi, saingan masih kurang ya. Iya. Belum banyak lah. Nah, waktu itu prinsip saya begini, Pak, kan meskipun popularitas kami waktu itu betul-betul ya saya rasakan nikmatnya dielu-elukan pendengar ya waktu itu. Saya rasakan nikmatnya.
kadang-kadang sepulang siaran udah ditungguin cewek-cewek depan situ. Wih. Saya harus bener loh, saya harus dibawa sama senior perempuan dibawa lewat belakang tuh, karena tidak ada yang tidak akan beranjak kalau tidak ketemu Denny Bidara waktu itu. Lah geranum-geranumnya. Jadi kayak star syndrome. Iya seperti itu. Dan kebetulan radio saya waktu itu kan belum FM, masih AM istilahnya. Jadi sampai ke Majene, sampai ke Polmas, bahkan sampai ke Malaysia. Ada sampai ke Malaysia waktu itu. Jadi sampai ke Baru. Kemudian bahkan ada di zaman saya waktu itu datang ingin bertemu langsung, hanya ingin mendengar ketawa saya di radio. Padahal begitu keluar dari ruang siaran, Anda tidak temukan ketawa itu karena saya di karakter asli saya. Iya. Itu dia. Nah, jadi prinsip saya waktu itu silahkan mengidolakan Denny Aziz di televisi atau di radio. Begitu keluar siaran, saya bukan dia. Saya kembali karakter saya dan saya tidak mau ketemu dengan mereka. Iya. Waktu itu. Nah, kemudian itu kemudian saya sadari kalau ternyata itu kurang bagus buat popularitasnya. Kan? Begitu saya beranjak ke dunia panggung jadi MC. Saya berusaha untuk melebur, meninggalkan, oh tidak boleh, ternyata saya terkungkung dengan karakter saya yang tidak bisa akrab sama semua orang. Nah, saya usahakan untuk kemudian belajar untuk memahami dulu karakter orang baru sebut, kemudian saya ajak berteman. Dan rata-rata terkesan sih. Karena saya pelajari dulu orangnya sebelum saya ajak untuk seperti itu. Berarti zamannya Kak Deo ini tipe orang yang kayak menimbun gas, pas dilepaskan Meledak. Prinsip saya suka sama Denny Aziz di televisi, di radio itu aja silakan dinikmati. Karakter selepas dari radio, ya saya ini seperti ini. Tapi pernah berpapasan Kak sama orang, tiba-tiba bilang, oh ini Denny Bidara. Di radio sih tidak, kan kita tidak dikenal. Tapi begitu saya di televisi dan masih di radio, nah disitulah masalahnya. Ketemu di pasar, di mana ya harus melayani mereka. Foto bersama, masih zaman tanda tangan, minta tanda tangan. Ini foto tanda tangan masih ada. Sekarang ngapain? Foto ada di mana-mana kan? Habis ini kita minta. Habis ini. Tapi saya kan tadi bilang Ki, apa? Kak Denny setelah selesai siaran ditunggu sama orang-orang di luar sana. Ini tidak ditemui mereka itu. Begini Yus, itu kan artinya tiap radio kan punya pendengar sendiri ya. Iya. Kadang-kadang mereka di kelompok fans club istilahnya. Nah, kebetulan ada penyiar muda waktu sendiri. Saya sendiri penyiar muda waktu itu. Kemudian ditungguin. Kadang-kadang mobil tuh di depan hanya untuk ketemu Yus. Demi Allah kalau saya bohong, kalau mungkin kalian mungkin nggak ada ya. Ditungguin. Kadang-kadang ya betul-betul saya diatur sama kakak senior kan ABG waktu itu punya ABG dijaga untuk tidak belok lah. Iya, artinya sih supaya lah. Istilahnya begini, supaya punyanya radio ini tidak sampai macam-macam. Iya. Karena ini menjaga image iya, juga. Adalah image karena ini radio. penyiar yang satu ini nih yang banyak merebut iklan dan segala macam waktu itu. Kenapa? Ya tidak tahu sih. Kalau dari cerita itu yang saya bisa tangkap adalah kenapa sampai kejadian seperti itu, artinya penyiar yang sampai mendapatkan momen itu artinya penyiarnya berhasil karena berhasil ya menciptakan teater di kepalanya pendengar. Kalimat cantik sekali Itu dia memainkan teater itu. Nah itu kalimat yang tepat yang saya mau bilang karena tadi sebenarnya tantangannya di situ. Bagaimana kita bisa menciptakan teater di khayalannya pendengar, bahkan tidak melihat sosoknya. Pikiran bisa kemana-mana. Pendengar ini berhayal. Bahkan saya masih simpan semua salah satu kotak khusus tuh di rumah surat-surat pendengar yang betul-betul yang unik. Iya. Saya simpan. Saya simpan waktu saya perlihatkan pada anak saya bahwa bapakmu pernah populer di zamannya. Dan sudah dikasih lihat. Sudah. Dan apa jadinya diketawa? Diketawa. Tapi bukti clipping koran semua saya masih simpan. Itu dua folder saya simpan supaya untuk membuktikan jadi bagaimana acara saya booming, saya mendapatkan penghargaan itu di radio, diundang kemana-mana, ketemu dengan pejabat siapa, artis siapa, semua saya simpan koran-koran itu semuanya. Ini coba lihat, bukan cuma sekedar omongan waktu itu. Sekarang kan sudah ada di mana-mana kan seperti itu. Tapi Kak, kalau Kak Al punya ini tidak kan awal beranjak kemauan terjun ke dunia radio itu kiblatnya ke siapa gitu? Waktu itu saya ingat dulu Kak Jojo. Kak Jojo yang menatar saya waktu di radio. Terus nanya, kau kan MC? Bilang iya Kak.
siapa MC favorit itu waktu itu? Dia tanya waktu itu, saya jawab Choky Sitohang. Choky Sitohang. Nah, kalimatnya seperti ini. Silahkan kau contoh cara bicaranya Choky Sitohang, silahkan kau lihat, silahkan kau contoh ya. Tapi kemudian setelah itu olah menjadi Dengan karaktermu karaktermu sendiri. Amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Nah, benar-benar. Ya, teknik itu yang disampaikan ke saya. Itu sehingga kalau pertanyaannya kemudian kenapa saya kemudian berminat untuk jadi penyiar radio? Awalnya karena diajak. Kalau alasan sebenarnya iya karena diajak dan waktu itu kosong. Iya. Waktu itu lagi kosong kan. Bolehlah coba-coba bagaimana jadi penyiar radio kan. Saya kan tidak ada bayangan sama sekali waktu itu. Nah, awalnya coba-coba. Ternyata enak jadi penyiar radio. Itu deh, setelah itu kemudian enak sekali menyiar radio. Akhirnya ya keterusan sampai sekarang, bahkan kadang-kadang masih rindu dengan suasana di studio. Masih kuliah itu Harga? Waktu itu baru lulus. Saya sampai cuti akademik 1 tahun loh waktu. Gara-gara nyiar Kak? Gara-gara cinta. saking cintanya dan orang tua saya tidak tahu kalau saya Penyiar radio. tawaran ke kampus, padahal tidak ke kampus. Pasti dapat Kak? Ketahuan? Ketahuan dia. Diapain Kak? Dia lulus Untuk melanjutkan. Dia lulus. Nah, saya bayar kuliah Diminta untuk nah. melanjutkan. Untung terkenal, coba enggak. Iya, betul. Untung enggak, terkenal. ya. Sia-sia itu sia-sia. Dan betul popularitas yang saya dapatkan waktu itu betul-betul membuat orang tua bahagia gitu ya. Jadi artinya saya tidak punya darah sedih sedikit pun dari orang tua membuka untuk seperti itu. Kemudian setelah itu kan karena berprestasi di radio, saya diundanglah ke acara temu remaja di televisi. Jadi bintang tamu dulu. Acara temu remaja berprestasi tingkat nasional di televisi TVRI. Kemudian diajak bermain sinetron, 8 sinetron waktu itu pertama semua. Setelah itu diminta memasukkan lamaran. Kebetulan TVRI waktu itu buka lamaran soal penerima penyiar presenter ya. Masuklah saya di situ. Penyiar televisi ya sudah membantu orang tua. Jadi awalnya kayaknya Kak Ali juga pernah jadi bintang sinetron Kak ya? Oh itu ini apa sih namanya? Bukan sinetron sih, apa ya? Apa istilahnya? Realita apa sih namanya? Reality show. Reality show. Katakan cinta apa sih ya? Ya, apa ya? Apa nih? Katakan putus ya? Pokoknya itulah. Ya. Kalau Anda mau lihat episode berapa Kak? Waduh. Saya sudah cari loh, saya tidak dapat lagi. Sayang itu tidak bisa hilang. Yang digital tidak bisa. Saya masih dapat sih Kak. Iya, masih dapat. Kayak sekarang- abis langsung nonton YouTube. Sekarang dia melanjutkan jejak sepak terjang saya jadi penyiar TVRI sekarang. Iya. Ya, itu semua apa ya, bagian dari proses kenapa saya bisa sampai seperti sekarang. Nah, Jadi salah satunya. waktu itu memang saya mau coba semuanya. Betul. Radio saya mau coba, bukan TVRI sih waktu itu. Penyiar televisi pun waktu itu saya sudah coba melamar, tapi akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan karena susah. Waktu itu pikirnya masih susah, susah sekali, mending radio waktu itu. Jadi tidak jadi waktu itu, rezekinya sekarang. Jadi akhirnya permantap dulu di luar, baru kembali lagi. Iya. Nah, bukan lagi dia melamar, dia yang Dia dilamar. dilamar. Iya. Betul. Istilahnya Lagi dia meminang. istilahnya passionnya udah ketemu gitu, Betul. udah Jadi klop. Iya. Jadi buat teman-teman di rumah, kalau misalnya kau suka pada sesuatu, melamar sesuatu, tidak diterima atau belum lolos, jangan kecewa. Belajar dulu di luar. Berarti Ya. mungkin waktu pengetahuan kamu belum cukup untuk standar yang diminta oleh tempat Iya, tersebut. betul. Iya. Begitu belajar di luar, Anda yang dipanggil. Betul. Jadi seperti itu, jangan kecewa. Ditolak kan belum tentu diterima. Coba. Iya. Coba silakan disimak. Ditolak kan Quotes belum of the tentu day. diterima. Ditolak belum tentu Jadi, diterima. ditolak belum tentu diterima. Iya. Editor. Tolong munculkan di sini juga ya. Tapi kalau dari Kak Denny betul-betul batu loncatannya ada di radio Kak? Iya. Atau sudah ada kegiatan sebelumnya yang berhubungan dengan suara? Begini, saya kan dari Fakultas Sastra. Tapi kan masih semester 1 Kak? Iya. Tapi sebelumnya memang saya sudah suka denger lagu-lagu, hobi membaca dan segala macam. Berangan-angan jadi bintang film waktu itu. Kesampaian. Jadi ternyata jenjangnya ada. Saya harus jadi penyiar radio dulu, penyiar
penyiar televisi dulu, kemudian jadi ya akhirnya sampai jadi bintang film juga. Jadi kadang-kadang kita berpikir begini, bermimpilah setinggi langit. Nah, kalaupun kamu jatuh di atas dari antara bintang-bintang. Quotes kedua munculnya di sini. Tolong adakan bintang-bintang di sini ya. Kadang-kadang kalau ketemu teman-teman kan, saya kan kadang-kadang kalau di kampus kan ngomong, mau aku jadi begini. Kalau ketemu, betul di kejadian yang kamu bilang waktu itu. Nah itu dia. Satu lagi yang saya masih ingat, saya pernah ngomong ke teman di radio. Waktu itu kan musim-musim festival Film Indonesia kan ya. Saya pernah ngomong sama salah satu teman saya, suatu masa saya janji saya akan dapat 1 buah piala Citra. Tapi belum saya dapatkan sampai sekarang. Mudah-mudahan besok ada lusa. Saya akan bawa piala Citra ke depannya. Ini yang saya maksud. Kak mau bawa Citra, panggil Citra. Bukan Citra. Suruh bawa pulang. Suruh bawa pulang dulu Citra. Lain. Seandainya dia yang duduk di situ. Suruh bawa pulang. Tapi orang mikir gini kan, Yus, sama juga dengan Alfian, pasti banyak yang mikir begini. Ih, cepatnya tahu jadi penyiar begini, tahu cepatnya sampai di puncak, dia tidak tahu bagaimana perjalanan kamu. Nah, iya betul. Saya harus bangun siaran. Saya kan di radio waktu siaran jam 5. Ada acara di radio namanya Dangdut Pagi. Itu buka siaran jam 5. Sudah mulai siaran jam 5. Jadi jam 4 saya sudah harus keluar dari rumah. Nyalakan sendiri mesin itu pemancar. Kemudian saya siaran sendiri pagi, belum mandi nih. Belum mandi. Jadi itu bertahun-tahun, dan acara itu yang mengantar saya jadi penyiar terpopuler waktu itu. Dangdut Pagi Sentosa, saya sebut aja nama radio. SPFM sekarang. SPFM ya. Begitu. Kemudian ya seperti itulah. Jadi kalau suka Pak J atau Yusran, suka dengan sesuatu, suka dengan pekerjaan, cintai pekerjaan itu. Kemudian maksimalkan. Karena pekerjaan itulah nanti yang membuat kalian diajak ke profesi-profesi yang lain. Nah, betul. Iya, sepakat. Kan kalau orang zaman sekarang bilang nih, Yus sama Pak, kita harus menemukan pekerjaan yang sesuai passion. Iya. Itu kalau menurut saya pribadi belum sampai ke sana. Tapi pekerjaan yang kita lakukan sekarang, kita harus passionate di sana. Iya. Sehingga kita bisa maksimal di situ, nah yang lain akan betul. Kita harus passionate dulu di situ. Baru kita nanti bisa menemukan yang sesuai passion. Bayangkan saya bukan penyanyi, punya 8 album. Wih. Itu diajak, dipaksa untuk rekaman. Mau tahu? Ya. Nanti akan diceritakan linknya. Nanti akan disebutkan apa namanya. apa judul lagunya? Apa salah satu lagunya Kak, judul lagunya? Saya waktu itu sih diminta untuk rekaman lagu-lagu daerah, salah satu rekaman di Makassar, dan waktu rekaman pertama saya langsung diduetkan dengan penyanyi profesional Dianik Awati. Masih ada tuh, dicoba searching di YouTube, Indo Logo Pulau Londa Tempe masih ada. Indo Logo, tahu Indo Logo? Nah, ini dia penyanyinya. Penyanyi kesekian kalinya, kan itu lagu abadi kan, legend yang kita rilis ulang kembali. Kebetulan versi saya itu yang banyak dipakai untuk orang, untuk apa sih, untuk menari dan segala macam kan ya. Iya, seperti itu. Kalau ada event. Iya, seperti itu. Tapi Kak, kalau Kak Denny dulu kan penulis apa? Waktu sebelum menyiar suka membaca dan segala macam. Nah, pas masuk ke penyiar radio ada sosok karakter yang diikuti. Kembali ke ini, Yus. Saya bukan pendengar radio. Jadi ini mungkin salah satu orang anggap unik saya waktu itu. Di zaman saya, karena saya tidak punya sedikit pun kiblat, karena saya bukan pendengar radio, Alfian, televisi pun zaman saya baru TVRI kan. Nah, jadi saya masuk dengan betul-betul karakter saya, apa yang saya lepas, dan ternyata disukai waktu itu. Itu warna baru di radio waktu itu. Nah, jadi kebetulan waktu itu dulu kan begini, sama Alfian tadi bilang, begitu kita masuk di radio kita di training dulu kan ya, tidak langsung siaran. Nah, kebetulan waktu itu saya semua siap jadi serep untuk semua acara. Bahkan kadang-kadang saya berdoa, anggap acaranya Yusran, tidak masuk lalu Yusran, atau mudah-mudahan kempes ban motornya. Supaya kan saya serep kan, standby terus di radio, masuk. Jadi semua acara dari saya tahu. Nah, kebetulan penyiar pagi itu jarang sih penyiar senior mau siaran subuh ya. Cuman satu-satunya sakit. Saya diminta masuk, siap, satu subuh, siap. Nah, begitu saya mengisi acara 1 minggu, karena kan penyiarnya sudah sembuh. Ternyata penyiarnya itu ditolak lagi oleh fans. Jangan dipakai itu, pakai ini saja. Permintaannya ke pimpinan waktu itu. Saya lah dipakai seperti dengan style saya. Dengan, bayangkan, waktu itu lagu dangdut yang diputar dengan style anak muda. Coba. Jadi suasana baru kan? Nah, itulah kemudian jadi booming. Kita acara berikutnya
Bahkan acara bisikan kalbu pun saya bisa dari Fakultas Sastra membaca puisi. Wih. Jadi nyambung ya dari sastra, Iya. nulis. Ya minimal saya tahu berbahasa yang bagus, tahu bagaimana untuk melenakan, saya sebutnya melenakan pendengar, Ya. meninabobokan pendengar, membuat fantasi mereka asik sampai di awang-awang, kan begitu kan ya. Nanti kita coba tes suaranya siaran bagaimana. Oh iya, saya punya pertanyaan Kak. Apa itu? Apa kalau kita jadi penyiar, kalau dari zamannya Kak atau Kak Denny, suara itu harus dibentuk seperti apa sehingga bisa diterima di pendengar, ataukah memang betul-betul Kak Denny dengan suaranya yang seperti ini, saya cuma luapkan saja, cuma Keluarkan sampaikan saja. saya keluarkan saja, ataukah memang diatur supaya saya Kayak suaranya dibentuk unik karakter Kak. suaranya. Lagi-lagi ya, kalau pengalaman saya berbicara tentang suara, yaitu kembali lagi ke segmen acaranya seperti Iya, apa, betul. gaya acaranya seperti apa. Jadi kita bisa tergantung acaranya. Kalau memang acaranya acara yang kadang-kadang agak serius, ya kita bisa yang suara lebih berat sedikit. Ya kalau santai ya lebih santai sedikit. Itu cara Kakak belajar kan? Nah benar, saya pertama kali mendengar istilah suara diafragma itu di radio. Radio, betul. Dari radio, suara Suara diafragma. perut. Yang diproduksi Jadi dari perut. bayangkan Pak, saya butuh waktu 1 minggu lebih untuk menyebutkan ID station yang benar. ID station. ID station, jadi Station. frekuensi radio waktu itu. Iya. Saya butuh waktu 1 minggu kan di Kak Jojo yang Siap. tatar waktu itu. 1 minggu sampai bisa menemukan ini pakem yang tepat. Seperti itu cara menyebutkannya. Nah tantangan selanjutnya datang setelah menyebutkan ID station, masuk ke topik berubah. Nah itu Iya. adaptasi ke situnya yang buat saya lama training baru sampai terjun untuk on air. Itu kan kalau Kak Al enak karena ada mentor ya, ada mentor banyak yang mentor bisa saya waktu itu sebenarnya. yang bisa membantu untuk mengajarkan itu kayak suara diafragma dan segala Iya, macam. dan enaknya karena ketemu langsung, jadi bisa Iya. praktiknya bisa enak, dan bisa dengar langsung caranya seperti ini. Suara diafragma itu ini dan sebagainya. Bagaimana latihan latihan vokal, bagaimana latihan impromptu waktu itu ya, bagaimana karena kan kalau radio lebih banyak impromptu, bagaimana kita bisa berimprovisasi untuk, karena seperti kata Pak tadi tidak boleh putus, istilahnya dead air, tidak boleh diam. Iya. Ini dead air itu fatal bagi penyiar radio, jadi harus jalan terus, berhenti pun tidak boleh spasinya lama, lagu masuk atau iklan masuk atau adlibs masuk. Jadi memang 1 jam itu padat, betul-betul padat, tantangannya di situ. Tapi enak penyiar radio. Kalau Kak Den kan tidak punya mentor Kak, itu gimana Kan Kak? mentor sih tidak ada, Yus. Kita produser ke acara. Dan saya juga tidak tahu, Yus, karena saya kan masuk di setiap acara itu kan, jadi bayangkan pagi jam 5 sampai jam 7 saya harus bawa lagu dangdut. Kemudian jam 10 sampai jam 12 saya harus bawa acara remaja, lagu-lagu pop. Kemudian sore saya bawa lagu-lagu untuk acara dewasa. Warna suara berubah. Suara berubah sendiri. Malam tiba-tiba saya bawa acara bisikan kalbu, harus masuk seperti ini, bisa membuat suasana jadi betul-betul hikmat. Kasih di tengah malam. Ini kan seperti itu kan. Dan itu tidak ada contoh, Yus. Kayaknya di belakang ini Kak Denny ada ini switcher. Ada switcher, ya. Ada mixer di belakangnya. Ganti mode. Iya, saya tidak tahu. Berubah sendiri spontanitas, Yus. Begitu juga itu acara biru malam, saya bisa dengan acara begitu. Saya pasangan kamu. Dan waktu itu kan siapapun yang duet dengan saya pasti dia akan tenggelam karena saya ikuti dia stylenya tanpa menenggelamkan karakter asli saya. Jadi saya juga tidak tahu, Yus, begitu saya masuk, kok saya bisa tiba-tiba dengan masuk ke acara itu. Makanya kadang di zaman saya ada istilah begini. Kalau ada acara di radio itu yang sudah hampir hancur, tidak ada lagi pendengarnya, sudah dibuang oleh pendengar, kasih Denny Aziz pasti akan populer kembali. Saya ingat sekali dulu ada acara namanya Radinda, Ramalan Bintang. Anda bayangkan, saya hanya sekedar ngomong untuk teman-teman semua di rumah yang berzodiak Virgo, untuk ramalannya minggu ini, hanya untuk itu loh. Sampai jadi meledak acara itu. Nah, karena style, siapa yang bawakan acara itu? Kebetulan waktu yang bawa dengan datar sekali. Nah, kebetulan saya masuk. Radinda jadi populer gara-gara saya kembali. Tenggelam, acara itu hampir dibuang. Nah, jam tayangnya pun juga yang sangat bukan perintah yang betul, ditaruh di habis maghrib. Ditungguin orang, bahkan kadang-kadang saya berdosa gara-gara acara itu orang terlambat sholat maghrib.
baru disampaikan begituan lah. Saya bayangkan hanya saya sebut. Contoh misalnya kan, Aduh. waktu itu kan betul-betul kan ramalan bintang kan ya. Iya ya lagi tenang. Padahal kadang-kadang maaf istilah kata kan piti kanan aja kan disebut. Jadi kadang-kadang daripada terlambat ambil koran tahun lalu saya ambil, saya baca kembali untuk hari ini. Mana kau tahu kan? Jadi sesatnya dua ini, telat sholat, lihat lagi. Hoax. Kan kadang-kadang koran kan terlambat datang kan ya, atau tidak ada ramalan bintangnya pekan itu atau iya. sudah hilang dibaca Iya, iya, teman-teman kan saya sore kan ya. Jangan tidak usah repot, saya ambil tahun lalu kan masuk di tumpukan-tumpukan koran saya ambil. Itu saya baca kembali atau saya tambah-tambahin sedikit. Atau kadang-kadang anggap saya kesel sama Yusran atau bintangnya. Hari ini minggu ini Anda tidak beruntung. Bisa ngeprank juga. Bisa. Anda balas dendam. Minggu ini diperkirakan Anda putus dengan orang yang Anda sayangi. Anda tersugesti putus beneran. Jadi sebenarnya ramalan bintang itu bisa-bisanya kita. Coba. Jadi acara begitu pun populer waktu itu. Nah, tantangan waktu itu ada bintang tamu. Di sini Yus betul-betul saya rasakan. Dulu saya masih ingat waktu saya masih anak-anak SMP ya, ada artis waktu itu di salah satu radio. Saya naik sepeda ke Jalan Gunung Nona, satu alamat radio itu. Kepengen ketemu artis yang dimaksud. Saya cuma ngintip di luar. Artisnya udah berani negur, kita kan anak kecil kan pakai celana pendek tuh. Bayangan saya waktu itu suatu masa saya akan jalan ruang siarannya. Betul, saya wawancari artis itu. Saya tahu saya ingat sekali artis pertama saya wawancari Mayang Sari. Dia akan show di Taman Hiburan Rakyat THR. Jalan apa sih itu sekarang? Nggak tahu. Nggak dapat lagi. Mana? Aduh lupa. Kayaknya ganti nama Di sekarang. kantor dinas apa sih Saya kemarin? nggak dapat. Taman Pakui. Taman Hasanuddin. Taman Macan, KPJ, apa kak? Dulu namanya THR Taman Hiburan Rakyat di Makassar. Jalan Kerung-Kerung tuh. Yang kerung-kerung, yang segitiga itu kak? Iya. Macini. Itu. Kantor dinas apa sekarang, kebersihan apa gitu sekarang kalian. Jadi setiap ada artis akan show di suatu tempat kan mampir di radio dulu kan untuk promo kan. Saya yang wawancarai. Wih. Keren. Asik lah. Jadi seperti saya katakan tadi, kalau berangan-angan lah, akan tercapai. Semua saya dapat, tapi tidak dengan ikhlas, tidak dengan cepat bayangan orang. Instan ya, tidak instan. Tidak instan. Perlu perjuangan berdarah-darah. Dan aku penasaran satu hal kayaknya. Apa tuh? Kisah cinta dari seorang penyiar. Oh, gimana tuh? Pernah nggak ngalamin kak? Dari Kak Al dulu deh. Waduh, tiba-tiba curhat di radio. Iya, ya kan? Tiba-tiba Iya, dia. lagunya melo semua. Betul. Itu enaknya jadi punya radio. Mengatur genre sendiri berdasarkan hati. Bener. Berdasarkan perasaan ya. Kak Al lagi suka seseorang nih, terus aja diputar lagu-lagu. Buat seseorang di jalan ini, dengarkan lagu ini. Kata hatiku ada di lagu ini. Iya, karena seperti itu, enaknya bisa begitu. Kalau saya sebut nama waktu itu Kak Den. Oh. Waktu itu dia Coba siapa namanya? Soalnya, mohon maaf nih. Partner ya. Mohon maaf. Ya, Mohon maaf. Nanti saya kirimkan lah linknya, link YouTube kami. masih ini ya, masih berapi-api. Jadi ya, mumpung dengar kita ini. Nembak di radio ya. Udah lagu ini untuk kamu saya gitu. Ada lah. Cuman apa ya? Bagaimana kita bisa Profesional supaya tidak mengganggu Yus. Jadi sama mungkin pada saat membawakan acara, menyiar di televisi, di radio, Iya. kita juga harus pintar-pintar menjaga emosi. Betul. Harus pintar-pintar menjaga Acara menjaga itu emosi. bukan untuk Acaranya. kamu sendiri. Iya, ini acaranya orang ini. Ada orang yang bilang seperti ini. Karena apalagi kalau di radio modal kita itu kata-kata. Iya, betul. Bagaimana kita mengolah itu. Ya, jadi kalau kita yang dikontrol oleh emosi kita, ya khawatirnya ini tidak terkontrol yang keluar. Nah, persoalan kata-kata itu kalau belum keluar, itu masih milik kita dan tanggung jawab kita. Iya. Tapi kata-kata Yus, Fajar, kalau sudah keluar, Bukan milik Anda. itu bukan lagi milik kita, tapi tanggung jawab kita. Betul. Nah, itu bahayanya di situ. Jadi di situ bumerangnya lah. Kenapa sampai penyiar radio disuruh menggunakan nama samaran Yus? Supaya acara itu bukan punya kamu, tapi punya radio. si nama itu. Oh iya, betul. Tapi kalau zaman sekarang, meskipun tadi kita katakan bahwa kita bisa nembak seseorang di
di lagu di Ya. acara kita. Kalau saya pribadi sih waktu itu memang belum pernah, saya tidak pernah merasakan pacaran dengan penggemar. Iya. Karena, Iya. Merusak citra dong. Yes. Karena saya sudah bayangkan begini, Yus. Saya tidak akan pernah pacaran sama penggemar saya. Karena yang dia kagum itu Denny Aziz, bukan saya yang sesuatu. Iya, betul. Kemudian sempat sih saya pacaran di zaman radio, tapi bukan dengan fans saya, bahkan tidak tahu kalau saya punya radio. Iya. Nah, seperti itu. Kemudian ada kisahnya tentang 3 nama tadi. D3 itu kan ya. Denny, Dedi, sama Dani. Nah, si Dani itu cita-citanya bekerja, kan kita kumpul bertiga misalnya. Mau jadi apa setelah jadi penyiar radio? Wih, saya mau sekali selesaikan kuliah, kadang-kadang terlambat cuma orang tuaku. Jadi saya kesini katanya siap untuk cari uang. Oke. Yang satu, Dedi. Saya kesini untuk cari penyiar. Pamurap memang. Nah, jadi dia memang ke fans perempuan ya memang Tebar seperti itu. pesona gitu. Nah, tebar pesona. Saya memang datang untuk belajar. Ketiga ini semua tercapai cita-citanya, Gus. Satu si Dani selesai kuliahnya, setelah selesai kuliah kemudian pindah kuliah di tempat lain lagi sambung S2-nya, itu berarti berhenti. Si Dedi menikahi fansnya. Saya sampai sekarang tetap di pekerjaan gitu. Kita belajar. Iya. Jadi betul-betul kalau mau masuk ke suatu profesi, pertajam niat Anda. Saya mempertajam niat untuk menguasai semuanya. Asik. Rakus. Jadi tidak sempat saya rasakan, kebanyakan begini sih. Kebanyakan emosi bukan emosi ke teman-teman. Iya. Kadang-kadang Iya. ke keluarga. Itu diluapkan semua Kak di Iya. radio. Diramu dulu, baru Diramu diluapkan. dulu. Nah, itu segmennya. Kadang-kadang Itu segmennya. kalau anggap saya dengan Al, kenapa tadi malam lagu begitu terus, pasti ada masalah lagi ya. Itu kan kita dari situ. Oh iya. Jokesnya seperti itu ya. Jokes Anak-anak para penyiar radio kayak gitu ya. Iya, kalau zaman saya sangar kan karena ruangan studio dengan ruangan produser kan sampingan dan Oh. produser nyimak kan. Kalau Kalau ada apa, kenapa begitu lagumu? Ya, lihat kita tulis itu, kenapa nak begitu semua? Langsung ditegur, oh ya ganti terus. Mama lagi galau. Iya, sampingan ini sama produser ruangannya. Langsung ditegur di tempat. tapi jadi penyiar radio asik. Betul, Bisa kalau itu saya menyenangkan, sepakat. bisa membuat kita kreativitas kita keluar, Ya. adrenalin kita juga muncul, kemudian penghasilan juga dapat. Penyiar. Saya ingat tadi apa yang saya mau katakan, Kak. Saya itu mau sekali jadi penyiar. Dulu. Karena saya lihat orang-orang penyiar itu, oh kenapa cara bertuturnya rapi, Betul. cepat, dan itu tertangkap semua di otak. Kayak bicara tuh plong aja gitu. Ya, plong, Nggak tidak ada mikir. beban. Nggak Nah. mikir. Itu Kak, mungkin sama semua yang mendengarkan, siapa tahu ya. Iya. Ada yang sama dengan saya, yang dulunya mau jadi penyiar tapi tidak kesampaian karena satu dan lain hal. Nah itu apa Kak yang harus kami persiapkan gitu? Dari Kak Al atau Kak Ada yang harus terserah. dipersiap- kalau mau jadi penyiar radio ya, Mm-mm. yang dipersiapkan apa ya? Kalau untuk awal Bangun radio dulu Kak? kalau untuk Bangun studio dulu apa gimana Kak? Studio dulu apa gimana Kak? Bikin radio sendiri Kak? apa ya, karena saya juga tidak lama di dunia radio, jadi yang dipersiapkan ya paling niat yang kuat sih, karena kalaupun di radio di bidang manapun bisa sih, kalau setengah-setengah juga tidak akan menikmati, tidak akan dapat feel-nya. Jadi memang ada juga perbaiki niat. Nah, niatnya ini apa? Niatnya apa? Kalau saya dulu memang ya karena memang mau belajar dan memang itu dunia baru buat saya, makanya setiap hal yang saya dapatkan itu jadi hal baru, dan setiap tantangan itu adalah hal yang memuaskan kalau saya bisa lewati. Kalau saya dari situ yang berpengalaman lah. Ya yang 28 tahun lah. Ini kita dapat 28 tahun penyiar ini. dari 28 tahun. ini saya berusaha memikirkan apa yang saya mau bilang ya. Soalnya cara perekrutan radio dulu dengan sekarang sudah berbeda jauh, Yus. Di zaman saya kan harus suara yang mikrofonis, artinya suara yang betul-betul kalau ketemu mikrofon jadi cantik seperti itu kan ya. Jadi ada kan waktu di zaman saya kalau suara itu kan, kalau suara biasa begitu ketemu mikrofon jadi bagus, itu namanya mikrofonis. Itu yang dicari. Waktu zaman saya tidak perlu cantik, tidak perlu ganteng, yang penting suaramu
mikrofonis banget, bulat waktu itu istilahnya kan ya. Nah, sekarang saya lihat anak-anak sekarang tidak seperti itu lagi. Yang penting unik, kreatif, mau belajar, dan apa ya, semangatnya untuk memberikan sesuatu kepada pendengarnya itu loh. Jadi betul-betul ya, saya sebagai penyiar lama menganggap anak-anak sekarang hebat-hebat loh, karena betul-betul dia bisa mengeluarkan apa yang ada pada dirinya itu bisa dikeluarkan di radio. Di zaman kita kan masih dibatasi. Kita tidak boleh keluar dari rel radio itu. Ada segmen kan dulu kan segmen ABC kan ada ya, kelas bawah, menengah, ke atas. Jadi itu kebetulan saya selalu bermain area di kelas main B, kelas main radio saya kelas B semua. Jadi enaknya di kelas B saya bisa dapat fans dari A, dari C. Kalau Anda cuma di A, Anda paling jatuhnya ke B. Jadi saya waktu itu zaman saya punya penggemar anak-anak, remaja, dewasa, semuanya dapat. Sampai yang belum jadi. Masih di kandungan. Dan rata-rata kan biasa di zaman saya itu kan kita bukan acaranya yang populer, penyiarnya yang populer. Iya. Sekarang acaranya yang populer. Siapapun yang bawa acara itu Pasti meledak. Naik namanya. Siapapun yang bawa acara itu orang nggak pusing. Iya. Tapi kalau di zaman saya acara itu bukan siapa yang bawa, orang nggak puas. Bahkan kadang-kadang ada bintang tamu nih. Saya terus terang saya ngomong, pernah ada acara saya di radio. Kebetulan saya tidak datang waktu ada kegiatan. Bintang tamu datang, keluar bintang tamu tidak mau kalau bukan saya yang mewawancarai. Dari faktor kenyamanan kan, kenyamanan. Jadi acara itu bukan siapa-siapa kalau bukan penyiar ini yang bawakan. Saya ambil contoh, Coki Sitohang pernah bawa acara apa sih di TV Indonesia waktu itu kan? Take Me Out. Coki Sitohang menikah kan, digantikan penyiar lain. Acara sama, produser sama, televisi sama, bukan Coki, flop acaranya. Itu namanya penyiar. Nah sekarang kan kebanyakan pengisi acara. Jadi betul-betul kita dibentuk karakter waktu itu. Nah, jadi ada asiknya sekarang karena anak-anak ya tidak ditutup seperti itu. Kekurangannya Anda tidak punya ciri khas. Tapi masih ada Kak satu nama di kepalaku yang masih teringat dengan suaranya yang melengking. Ternyanyi. Siapa itu? Tagina. Oh iya. Kalau itu kan karakter acara khusus ya. Acara khusus. Tidak mungkin Tagina diminta diplot untuk bawa interview pejabat kan? Iya, dan memang kan dia acaranya di radio santai ya. Iya, santai. Sama Desta kan. Iya, sama Desta. Memang itu sangat kawin sih. Klop Partner itu memang. Klop banget tuh. Nah, sekarang kita challenge time. Mereka akan menutup segmen Tosan spesial Hari Radio dengan menyiar. Ya. Remaja yang jadul belakangan. Ya ginilah kita. Semuanya serba dak-dakan. Sudah lama tidak. Praktek ya, impromptu. Silakan di zoom. Mana nih? Yang mana nih kameranya nih? Yang tengah. Yang tengah ya. Radio punya radio tidak lihat kamera ya. Oh, iya, tapi kan ini kita harus menyesuaikan adaptasi ya. Gimana kalau kita tentukan nama radionya apa? Radio Tosan. Radio Tosan ya? Atau KTI FM. Iya, KTI FM ya. Apa? KTI. KTI. Kawasan Timur Indonesia. Oh iya. KTI Radio ya. KTI Radio. Boleh. KTI Radio. Pemirsa atau sahabat saya biasanya kalau sobat Indihome. Sobat. Kalau biasanya kita bilang tunggu dulu, ini penyiar radio punya televisi sih. Ya kan kita cuma butuh suaranya Kak. Jadi nggak usah ganteng-ganteng kali ya. Jadi nggak usah ganteng-ganteng kali. Walaupun visual ya, tapi kita butuh suaranya aja. Oke, coba ya, bismillah. Ini KTI Radio dan sobat ya. Sobat KTI ya. Sobat KTI. Baik, terima kasih Sobat TKI sudah menemani saya, Alfian, penyiar Anda semua. Sampai 1 jam ke belakang kita sudah bersama, tetapi tidak perlu bersedih. Besok di jam yang sama kita masih akan tetap ketemu kembali di acara yang sama, di jam yang sama. Saya Alfian, pamit, sampai jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih bisa lah ya. Keren. Kita lihat 28 tahun. Pressure ya, 20 tahun. Tolong geser Kak, tolong geser. Ayo Kak, geser. Pressure-nya begitu. Iya. Silakan Kak.
stage it's yours. Dari Jalan Andi Pangerang Petarangi Makassar dari KPI Radio. Untuk seluruh pendengar di 4 kawasan Kota Makassar dan sekitarnya, kita akan menyaksikan persembahan bagus dan juga mendengarkan persembahan lagu-lagu cantik bersama penyiar Anda Denny Aziz. Lanjutkan. Wih. 28 tahun memang beda, guys. So, sampai ketemu lagi di segmen berikutnya. Bye-bye.